Injil menggambarkan perjumpaan dua pribadi yang dipilih oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan orang-orang istimewa. Perjumpaan Elizabeth dan Santa Maria menjadi perjumpaan dua pribadi yang dipilih dan diberkati oleh Allah, namun dengan segala risiko dan konsekuensi yang harus mereka tanggung. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita yang Maha Pengasih dan Penyayang bagi kita semua. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu. Pada hari ini kami boleh merenungkan sabdamu melalui Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45 yang mewartakan perjumpaan Ibu Maria dan Ibu Elizabeth dalam cinta kasih dan keramah tamahan sebagai pribadi-pribadi yang kau pilih, kau panggil, dan kau utus dalam sejarah keselamatan manusia. Engkau memilih Ibu Elizabeth mengandung Santo Yohanes Pembaptis sebagai nabi yang mempersiapkan jalan bagi putramu yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus yang dikandung oleh Santa Perawan Maria. Bukalah hati kami untuk merenungkan peristiwa iman ini, dan kami bisa belajar dari pengalaman hidup Santa Elizabeth dan Santa Maria sebagai bekal perjalanan kami menyambut dan mengenang kelahiran putramu Yesus Kristus pada hari Natal nanti. Berkatilah kami semua dalam nama Yesus Kristus putramu yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil menggambarkan perjumpaan dua pribadi yang dipilih oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan orang-orang istimewa. Yang pertama adalah Ibu Elizabeth yang mengandung di masa tuanya, bahkan disebut mandul sekalipun, namun bagi Allah tak ada yang mustahil. Ibu Elizabeth mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya pun sudah ditentukan oleh Allah, yakni Yohanes. Kita bisa membayangkan seperti apa rasanya seorang ibu yang sudah lanjut usia mengandung. Pasti tidak mudah. Yang kedua adalah Santa Perawan Maria, gadis yang dipilih oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia untuk keselamatan kita. Tuhan kita Yesus Kristus yang dikandung dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus. Dan lagi-lagi tak ada yang mustahil bagi Allah membuat Santa Perawan Maria mengandung dari Roh Kudus. Gadis yang sedang bertunangan dengan Bapak Yosef mengandung dari Roh Kudus pasti tidak mudah. Ada pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh Santa Perawan Maria. Perjumpaan Elizabeth dan Santa Maria menjadi perjumpaan dua pribadi yang dipilih dan diberkati oleh Allah, namun dengan segala risiko dan konsekuensi yang harus mereka tanggung, yang harus mereka hadapi. Dua pribadi ini tidak berfokus pada kesulitan-kesulitan, pada hambatan dan tantangan serta persoalan yang mereka hadapi. Semua itu mereka tanggalkan karena mereka mengandalkan kasih Allah yang Maha Kuasa. Itulah sebabnya warna positif dihadirkan dalam perjumpaan ini. Kata-kata baik keluar dari mulut Elizabeth menyambut Maria. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ketahuilah, ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Ada berkat, ada sukacita di tengah-tengah pergumulan dan persoalan yang dihadapi oleh Elizabeth. Demikian juga dengan Santa Perawan Maria. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, yang menarik dalam perjumpaan itu adalah keramah tamahan. Dua pribadi yang dipanggil dan dipilih oleh Allah menghadirkan hospitalitas, keramah tamahan, sukacita satu terhadap yang lain. Bukan hujat, bukan keluhan, bukan penghinaan, bukan saling curhat tentang kesulitan-kesulitan yang mereka alami, tetapi sukacita diwartakan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, disinilah kita bisa belajar Maria mengandung Yesus Kristus di dalam rahimnya dan kemudian bergegas membantu Elizabeth, saudarinya. Ketika Yesus tinggal di dalam jiwa, dia akan selalu
mengirim kita keluar untuk mewartakan kasih Allah dalam Yesus Kristus. Inilah makna yang bisa kita petik dari perjumpaan Ibu Maria dengan Elizabeth. Ibu Maria membawa Yesus yang ada dalam rahimnya. Ibu Maria yang didorong oleh Kristus yang ada dalam rahimnya untuk melayani. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, berkunjungnya Ibu Maria menjumpai Ibu Elizabeth memuat makna perutusan. Kalau kita sungguh membawa Kristus di dalam hidup kita, maka tidak bisa tidak kita harus pergi keluar untuk mewartakan Kristus, bukan dengan kata-kata buruk, bukan dengan merasa diri paling benar, lalu menyalahkan dan menghina orang lain, tetapi dengan menghadirkan kasih dan berkat. Melonjak kegirangan, gambaran sukacita Yohanes yang ada di dalam rahim Ibu Elizabeth mengalami perjumpaan dengan Yesus yang ada dalam rahim Santa Maria. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam kisah ini kita mengalami perjumpaan Ibu Maria dan Elizabeth. Ibu Maria yang sedang mengandung Yesus, Elizabeth yang sedang mengandung Yohanes Pembaptis. Mereka semua dipenuhi sukacita. Elizabeth dan Yohanes dipenuhi dengan sukacita dalam Roh Kudus karena kehadiran dan salam yang disampaikan oleh Santa Perawan Maria kepada mereka. Kegembiraan mereka tidak terletak pada fakta bahwa Maria datang untuk membantu pekerjaan dan melayani Elizabeth yang sedang mengandung dalam usia 6 bulan, melainkan karena perjumpaan mereka dengan Kristus yang ada di dalam rahim Santa Perawan Maria. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, baru beberapa saat Putra Allah yang Maha Tinggi dalam rahim Santa Perawan Maria sudah menghadirkan sukacita dengan sedikit bantuan dari ibunya yang menghadirkannya dalam keluarga Elizabeth. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, bagaimana kita membawa dan menghadirkan Kristus dalam kehidupan kita? Apakah mendatangkan sukacita bagi orang-orang yang kita jumpai? Atau justru hidup kita menjadi ancaman bagi mereka? Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat dan berkat, kemampuan menghadirkan Kristus dalam kehidupan ini, sehingga siapapun yang berjumpa dengan kita juga mengalami perjumpaan dengan Kristus, dikuasai Roh Kudus, bersukacita, melonjak kegirangan. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, selalu dalam lindungan Tuhan, yang sakit dijamah, disembuhkan, sehat, pulih seperti sedia kala. Yang sedang mengalami keraguan-raguan dalam hal iman, harapan, dan kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, diteguhkan, dikuatkan, dan terlebih lagi Kristus menyempurnakan sukacita kita. Panjenengan semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Globis. Berkah dalam